Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrina Indah Kurniawati, NIM 2019-33304 dari kelas 3G PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil riset sederhana dengan judul Analisis Pertumbuhan pada Tanaman Pepaya dengan bantuan pemanfaatan dari limbah rumah tangga dan limbah kotoran hewan. Latar belakang masalah. Pepaya atau Carica papaya L merupakan tanaman yang banyak tersebar di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Buah dari tanaman ini tergolong buah yang populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Rasanya manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Daging buah lunak dengan warna merah atau kuning. Pupuk kandang ialah olahan kotoran hewan ternak yang untuk memperbaiki kesuburan tanah. Zat hara yang dikandung pupuk kandang terkandung dari sumber kotoran bahan bakunya. Pupuk kandang ternak besar kaya akan nitrogen dan mineral logam seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Namun demikian, manfaat utama pupuk kandang adalah mempertahankan struktur fisik tanah sehingga akan dapat tumbuh secara baik. Kandungan pada kotoran kambing menunjukkan bahwa bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Penambahan kotoran kambing merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan kompos. Proses pengomposan juga membutuhkan bantuan mikroorganisme untuk mendekomposisi bahan dan mempercepat proses pengomposan. Kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dikenal luas di masyarakat. Kompos berasal dari hasil pelapukan dari bahan organik, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berdasarkan hal tersebut, maka akan dilakukan penelitian terhadap laju pertumbuhan tanaman pepaya terhadap limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga. Tujuannya, untuk mengetahui hasil pertumbuhan terhadap tanaman pepaya bila mana diberi antara pupuk limbah rumah tangga dan limbah kotoran hewan. Manfaatnya: 1. Mengurangi limbah rumah tangga. 2. Memanfaatkan kembali limbah rumah tangga agar tidak terbuang sia-sia. 3. Tidak merusak struktur tanah walaupun sudah diterapkan beberapa kali. 4. Mudah diserap tanaman karena memiliki bahan pengikat. 5. Meminimalisir biaya pupuk organik. 6. Memanfaatkan limbah kotoran hewan. Metodenya: 1. Ada cara pembuatan. Pertama, siapkan polybag. Kedua, lalu siapkan tanah. Ketiga, siapkan sekam atau berambut. Keempat, setelah itu tanah dicampur dengan berambut dan diberi limbah rumah tangga dicampur jadi satu. Kelima, selanjutnya juga menyiapkan tanah lagi untuk dicampur berambut dan diberi limbah kotoran hewan dicampur jadi satu. Keenam, setelah tanah sudah pada dicampur dengan limbah, masukkan ke polybag. 7. Setelah tanah dimasukkan ke polybag, biji tanaman pepaya dimasukkan ke tanah yang sudah dicampuri limbah tersebut dan ditanam. 8. Setelah itu disirami tanah dengan sedikit air. 9. Setelah itu tunggu beberapa hari sampai akhirnya biji tanaman pepaya bisa tumbuh menjadi pohon. Bahan-bahannya ada polybag, tanah, sekam, kotoran hewan sapi, kotoran hewan kambing, limbah rumah tangga, biji pepaya, dan air. Alat yang digunakan ada pacul, penggaris, dan alat tulis. Di samping ini ada gambar dari bahan-bahan dan alat yang digunakan. Di sini juga ada foto bahan-bahannya dan ada foto proses. Prosesnya itu yang pertama kita campurkan tanah dengan limbah rumah tangga dan limbah kotoran hewan. Setelah dicampur dengan tanah, kita masukkan ke dalam polybag. Setelah itu kita masukkan biji pepaya minimal 1 cm kedalamannya. Setelah sudah ditanam, kita beri sedikit air untuk melembabkan tanah tersebut. Dan ini ada foto saat tanaman berumur 4 hari itu masih belum ada yang tumbuh. Dan yang tanaman berumur 8 hari ini ada yang tumbuh
ada yang 1 cm, ada yang 0,4 cm, dan ada juga yang 0,5 cm. Dan ini tanaman yang berumur 12 hari. Ini sudah pada tumbuh tinggi-tinggi. Hasil dan pembahasan. Dari riset penelitian saya ini, tumbuhan pepaya lebih subur pada tumbuhan di limbah kotoran hewan kambing daripada dengan limbah kotoran hewan sapi dan limbah rumah tangga. Ini dikarenakan limbah kotoran kambing merupakan gabungan antara kotoran kambing dan limbah pakan, sehingga mengandung berbagai senyawa organik dan unsur-unsur lain yang bermanfaat bagi kehidupan cacing tanah dan bisa menyuburkan tanah untuk lebih cepat perkembangannya dan tumbuh tunas. Ini ada tabel jenis limbah kotoran sapi. Hari ke-4 belum tumbuh tunas. Hari ke-8 0,4 cm. Hari ke-12 2 cm. Kotoran kambing hari ke-4 belum tumbuh tunas. Hari ke-8 1 cm. Hari ke-12 5 cm. Rumah tangga, tinggi tanaman hari ke-4 belum tumbuh tunas. Tinggi tanaman 0,5 cm. Hari ke-12 4 cm. Dari hasil percabangan pada tanaman pepaya, jenis limbah kotoran sapi tidak bercabang, limbah kotoran kambing juga tidak bercabang, pada limbah rumah tangga pun juga tidak bercabang. Jadi kesimpulannya, dari percobaan yang telah saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tanaman pepaya yang ditanam dengan limbah kotoran kambing lebih cepat tumbuh daripada ditanam dengan limbah kotoran sapi dan limbah rumah tangga, karena ada faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor pada kandungannya. Kotoran kambing mengandung berbagai senyawa organik yang dapat bermanfaat bagi kehidupan cacing tanah, sehingga membuat tanah lebih subur dan tanaman cepat tumbuh. Sekian dari presentasi hasil riset sederhana saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.